Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufaid. Saya dari kelas 2C Prodi PAI. Di sini saya akan membacakan jawaban matkul psikologi umum. Langsung saja, jawaban yang pertama, dampak positif dan negatif terkait dampak influencer. Banyak sekali dampak positif dari konten media sosial, termasuk konten di dalamnya adalah konten influencer bagi kesejahteraan psikologi dan perkembangan para remaja, yang antara lain membantu mengembangkan kesadaran sosial mereka akan masyarakat dan dunia. Konten influencer dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial yang bermanfaat untuk memperluas lingkaran sosial remaja, mampu menginspirasi para remaja, mengembangkan dan menyempurnakan keterampilan motorik mereka. Influencer mampu menjadi teladan positif dengan meningkatkan motivasi remaja yang mengikuti berbagai konten media sosialnya. Bahkan, influencer juga terbukti mampu menjadi panduan remaja untuk mencapai kesuksesan. Remaja akan memiliki kemampuan untuk menginspirasi orang lain, mampu mengembangkan komitmen sosialnya, dan remaja dapat lebih bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat, serta memiliki kemampuan untuk mencari jalan keluar dari berbagai hambatan. Dampak positif tersebut akan mampu membuat para remaja memiliki pola pikir yang terbuka. Selain dampak positif, influencer juga memiliki dampak negatif. Di antaranya, dampak negatif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, omongan yang kasar. Tidak sedikit selebgram yang kamu ikuti di Instagram, dalam Instagram story-nya mengeluarkan kata-kata yang kasar. Bahkan ketika sedang berbicara dengan temannya, penyebutan kata-kata kasar seperti menyebut beberapa nama, Hasan sampai alat kelamin, ini sebaiknya tidak kamu contoh. Dan yang kedua, gaya berpakaian yang terbuka. Selebritis tanah air maupun selebgram memang seringkali mengundang perhatian penggemar dan orang sekitarnya. Dengan cara berpakaian mereka, tidak heran kalau pengikut mereka juga mengikuti gaya berpakaiannya. Gaya berpakaian mereka tidak jarang menuai kontroversi juga. Sekarang saya akan membacakan jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua, tidak semua orang yang berbicara atau berpendapat tentang moral dapat menerapkannya pada kehidupannya sendiri, terutama di saat orang tersebut dirundung masalah, sehingga susah untuk berpikiran jenuh. Jawaban yang ketiga, peran guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan yang peserta didik sesuai tujuan pendidikan. Namun tidak semua peserta didik bisa mencapai perkembangan sesuai apa yang diharapkan. Maka, guru sangat berperan penting dalam memberikan bantuan dan bimbingan belajar kepada peserta didik yang mempunyai masalah-masalah dalam menerima pembelajaran. Hal ini mendorong guru untuk melakukan bimbingan belajar secara berkala kepada peserta didik dan menciptakan situasi belajar sehingga peserta didik dapat meningkatkan pengembangan kognitif, efektif, dan psikomotor, ataupun bisa mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Jawaban nomor 4, belajar harus diberi motivasi dengan berbagai cara sehingga minat yang dipentingkan dalam belajar itu dibangun dari minat yang telah ada pada diri anak. Oleh karena itu, pada garis besarnya motivasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, motivasi menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan perbuatan belajar siswa, karena belajar tanpa adanya motivasi sulit untuk berhasil. Yang kedua, pengajaran yang bermotivasi pada hakikatnya adalah pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, dan minat yang ada pada siswa. Pengajaran yang demikian sesuai dengan tuntutan demokrasi dalam pendidikan. Yang ketiga, pengajaran yang bermotivasi menurut kreativitas dan imajinitas pada guru untuk berusaha secara sungguh-sungguh mencari cara-cara yang relevan dan serasi guna membangkitkan dan memelihara motivasi belajar pada siswa. Guru harus senantiasa berusaha agar siswa pada akhirnya mempunyai motivasi yang baik.
Yang keempat, berhasil atau tidaknya dalam menumbuhkan dan menggunakan motivasi dalam pengajaran erat kaitannya dengan pengaturan dalam kelas. Dan yang terakhir, asas motivasi menjadi salah satu bagian yang integral dari asas-asas mengajar. Penggunaan motivasi dalam mengajar tidak saja menentukan pengajaran yang efektif, dengan demikian penggunaan asas motivasi sangat esensial dalam proses belajar mengajar. Dan jawaban yang terakhir, jawaban yang kelima, implementasi guru dalam pembelajaran teori kepribadian dalam belajar dan mengajar yang berkaitan dengan masalah siswa dalam pembelajaran, kompetensi guru akan berkembang. Sejalan dengan motivasi melaksanakan tugas pembelajaran, pemahaman terhadap masalah peserta didik dalam belajar. Berkaitan dengan sifat dasar individu, motivasi diri, dan dalam kehidupan kelompok, dengan implementasi kompetensi guru yang berkembang dengan mengenai problematika belajar siswa. Pendidik mampu menciptakan pembelajaran yang solutif sehingga bisa meminimalisir problematika dan pembelajaran yang maksimal. Pengembangan kompetisi guru sejalan dengan pelaksanaan tugas pembelajaran dalam memahami masalah belajar siswa akan berimplikasi solusif terhadap pembelajaran. Dalam pembelajaran solusif akan mampu menciptakan situasi dan kondisi belajar yang kondusif, meningkatkan daya serap, motivasi, dan solusi permasalahan peserta didik. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila dalam jawaban banyak salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.